Kita akan mulai seluruh rangkaian acara kita pada hari ini dengan pemimpin ibadah pengkhotbah kita pada pagi hari ini, yaitu Pendeta Ari KMDH MSI. Untuk itu waktu dan kesempatan silakan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita menenangkan diri untuk ada dalam ibadah pagi hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, hidup yang sesuai dengan panggilan Tuhan adalah hidup dengan roh yang menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Firman-Nya berkata, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Melayani sesama adalah perwujudan melakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan persiapkan untuk kita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena melalui kegiatan belajar pendampingan masyarakat semester genap tahun 2022-2023 ini, mahasiswa UKW dapat hadir di tengah masyarakat untuk melakukan tugas pelayanan demi pengembangan diri dan pengabdian kepada Allah. Untuk itu, dengan tuntunan Roh Kudus, mari kita membangun jati diri sebagai seorang hamba yang melayani karena Allah sudah lebih dahulu melayani kita. Mari sambil berdiri kita angkat pujian segala. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kasih karunia Allah Tritunggal menyertai saudara-saudari sekalian. Kekasih Tuhan sekalian, firman Tuhan berkata, jikalau Tuhan tiba juga cemooh,
tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Amsal 11 ayatnya yang kedua. Karena itu, dalam kerendahan diri, mari kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan hanya dari Dia saja. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan, di pagi ini kami datang dalam kerendahan hati kami, mengakui bahwa kami bukanlah makhluk yang sempurna. Kami tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan kehendak-Mu. Kadang kami lalai untuk melakukan tanggung jawab kerja kami, tanggung jawab kuliah kami, dan berbagai tanggung jawab lainnya. Kami tidak mengoptimalkan kemampuan diri kami. Kami memilih jalan-jalan pintas yang tidak seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Pagi ini, secara bersama-sama kami datang dan mengaku. Kami juga memohon, ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kecemaran kami. Sucikan dan layakkanlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang dan berdoa. Amin. Untuk kita sekalian yang telah mengaku dosa dalam kesungguhan, yang mau bertobat, maka dengarlah berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam Injil Lukas 6 ayat 36 sampai 37. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni.
Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya Yesus Kristus, tibalah saatnya bagi kami untuk mendengarkan sabda kebenaran. Kami semua yang hadir ini terbatas dan lemah. Kami tidak mampu menyelami pikiran dan mau Tuhan. Tapi kami mau memberi diri secara sungguh untuk tahu apa yang Tuhan kehendaki dari hidup kami. Tolong kami Tuhan, agar kami bersungguh-sungguh dalam pemberitaan firman. Sehingga pada akhirnya kami menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati, yang melakukan apa yang kami dengar. Berfirmanlah bagi kami. Kami sungguh-sungguh siap untuk mendengarkan. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan sekalian, firman bagi kita dalam ibadah pagi ini terambil dari Injil Matius pasal 25. Injil Matius pasal 25 ayatnya yang ke-23. Injil Matius 25 ayat 23, firman Tuhan berbunyi demikian. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Inilah firman Tuhan bagi kita sekalian. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang setia untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan ini dalam hidup tiap-tiap hari. Haleluya. 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 Shalom. 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 Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Era digital membawa kita pada dunia yang benar-benar berbeda. Manusia adalah Homo sapiens atau makhluk berpikir. Di era digital, manusia berubah menjadi Homo digitalis, manusia digital. Dunia pun berubah dari dunia nyata ke dunia maya. Descartes pernah punya klaim bahwa aku berpikir, maka aku ada. Di era digital, mengidentifikasikan manusia dengan aku klik, maka aku ada. Sungguh sebuah dunia yang benar-benar berbeda. Kita sementara berlari di dalam dunia ini, dan kedirian manusia ditentukan oleh kegiatannya di dunia digital. Eksistensi bahkan harga dirinya ditentukan oleh berapa banyak views, berapa banyak likes, berapa banyak subscriber yang didapat di media sosial. Dari pagi sampai malam, handphone itu susah lepas. Dompet boleh lupa, keluarga boleh lupa, handphone tidak bisa lupa. Mau tidur, bangun pagi, bekerja, kuliah, apapun yang kita lakukan, dipantau, ditulis, diupload dalam media sosial. Tentu bahwa ada begitu banyak hal-hal positif yang dapat kita timba di era yang cepat ini. Tapi juga kita tidak dapat memungkiri bahwa ada begitu banyak hal-hal negatif
yang turut mempengaruhi kita di era yang cepat ini. Semua yang serba cepat melahirkan generasi instan yang tinggal klik maka semua ada. Tapi hari ini, di tempat ini, dalam ibadah pagi ini, kita diingatkan bahwa dalam dunia ini ada sebuah tuntutan teologis yang harus dijawab dan dipenuhi. Bagaimana kedirian kita dilihat melalui pelaksanaan tanggung jawab kita. Teks ini yang baru kita baca dapat dilihat sebagai sebuah teks yang mendukung optimalisasi kemampuan, optimalisasi talenta. Talenta adalah nilai perhitungan moneter Yunani. Satu talenta setara dengan 34 kilo emas, setara dengan 6.000 dinar. Satu dinar adalah upah harian seorang buruh waktu itu. Jadi kalau 6.000 dinar artinya upah pekerja harian selama 6.000 hari. Satu talenta itu bukan nilai yang kecil. Talenta dalam bacaan kita dapat dilihat sebagai modal yang diberikan Tuhan bagi hamba-Nya. Hamba yang pertama dan kedua memberikan hasil 100% kepada tuannya karena mengerjakan talentanya dengan baik. Mereka dipuji oleh tuannya dengan pujian yang sama walaupun hasilnya berbeda. Namun dalam mengerjakan mereka memiliki usaha yang sama. Kedua hamba itu dipanggil sebagai yang setia dalam mengerjakan talentanya. Piste dalam bahasa Yunani memiliki arti setia, dapat dipercaya dan tulus. Pujian Tuhan itu tidak terletak pada successful, tapi faithful. Bukan pada kesuksesannya, tapi pada kesetiaan. Tuhan tidak hanya peduli pada hasil yang didapatkan dengan baik, tapi juga metode yang baik dan motivasi yang dapat dipercaya. Hamba yang setia, hamba yang dapat diandalkan dalam kehidupan akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Hamba yang setia memberi kebahagiaan pada tuannya. Kekasih-kekasih Tuhan sekalian, kita ada di tempat ini untuk bekerja, untuk berkuliah, dan teman-teman mahasiswa akan melaksanakan kegiatan belajar pendampingan masyarakat tematik. Semua kita diutus dalam tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Ingat, orang yang setia, yang dapat diandalkan adalah orang yang optimal ketika diberi tanggung jawab. Orang yang memaksimalkan kemampuan dan talentanya. Tanggung jawab kita sebagai hamba Tuhan adalah mengalami peningkatan kapasitas dan multiplikasi talenta. Tiap-tiap kita yang datang untuk bekerja dan melayani Tuhan di lembaga ini, untuk menuntut ilmu di lembaga ini, harus menunjukkan kesetiaan kita dalam bekerja lewat tugas-tugas besar maupun tugas-tugas kecil. Semua tugas itu harus dilaksanakan dengan metode yang baik, motivasi yang benar, karena pada akhirnya semua itu membawa kita untuk mendapatkan hasil yang baik. Mahasiswa KBPN yang akan diutus di tengah-tengah gereja dan masyarakat harus ada dalam perspektif yang sama. Bangku-bangku kuliah yang telah diikuti adalah bagian dari pemberian modal oleh Tuhan lewat para pengajar. Modal itu harus dimanfaatkan secara optimal.
Jangan pencuri tulang, jangan lari dari kerja. Ketika teman-teman diberi tugas, kecil atau besar, maksimalkanlah kemampuan dirimu. Kembangkanlah talenta dan modal pemberian Tuhan itu. Ingat, jika kita tidak setia, kita tidak sungguh-sungguh mengoptimalkan diri dengan talenta pemberian Tuhan, kita sementara mengabaikan anugerah Tuhan itu. Menghindar dari kerja, pergi dan tidak bekerja, tidak berdampak dan melayani, adalah pengabaian terhadap talenta pemberian Tuhan. Sumber daya lokal baru dapat dioptimalkan jika kita sendiri mengoptimalkan kemampuan diri kita. Kekasih-kekasih Tuhan, di era yang serba cepat dan instan, ancaman resesi global itu perlu dikhawatirkan, tapi tidak perlu ditakutkan. Karena dalam diri tiap-tiap kita ada talenta besar yang Tuhan titipkan. Maksimalkan, optimalkan, baik tugas besar maupun kecil. Sehingga pada akhirnya kita mendengar Dia berkata pada tiap-tiap kita, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Selamat bekerja, selamat belajar, selamat mengikuti KBPN. Tuhan pasti menolong. Amin. Pujian untuk kemuliaan Tuhan akan disampaikan oleh Saudara Ima Saleki.
Marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan berdasar pada firman-Nya dalam Ibrani 13 ayat 16. Janganlah kamu lupa berbuat baik dan membagikan apa yang kamu miliki, karena kurban seperti itulah yang menyenangkan Allah. Mari sebelum memberi kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan memberikan persembahan syukur kami. Kami semua belajar untuk memberi segala yang kami miliki, tidak saja materi, tapi juga keseluruhan hidup kami. Kami belajar untuk memberi keseluruhan hidup kami dengan melayani Tuhan secara optimal dimanapun kami berada. Tolong kami untuk mengingat bahwa esensi dari persembahan adalah pemberian hidup yang sungguh dan berkenan di hadapan Tuhan. Terimalah pemberian kami, pakai hidup kami untuk kemuliaan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, korban yang hidup itu, kami datang dan berdoa. Amin.
Kekasih Tuhan sekalian, mari kita ada dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ungkapan syukur kami naikkan bagi-Mu Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Tuhan yang mengizinkan kami untuk hidup dan berkarya sampai saat ini. Tuhan yang dalam kasih setia-Nya menganugerahkan bagi kami talenta-talenta untuk kami optimalkan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk kesempatan hidup dan kesempatan bersekutu saat ini. Tuhan mengizinkan kami untuk ada dalam ruangan ini, beribadah bersama-sama, untuk mengangkat minggu baru, pelayanan baru yang Tuhan beri bagi kami, untuk turut hadir dan menyaksikan keputusan mahasiswa KBPM semester genap 2022-2023. Terima kasih Tuhan untuk waktu anugerah Tuhan bagi tiap-tiap kami. Terima kasih karena kami diingatkan lewat firman-Mu untuk senantiasa mengoptimalkan kemampuan diri kami yang adalah talenta pemberian Tuhan. Kami memaksimalkan segala kemampuan kami untuk menghadirkan yang terbaik, tidak saja bagi diri kami, tapi juga bagi sesama kami. Kami datang dan berdoa bagi lembaga di tempat ini, lembaga kami tercinta, Universitas Kristen Arta Wacana. Kami berdoa bagi Bapak Rektor bersama dengan semua wakil rektor. Kami berdoa bagi yayasan, pengurus, dan semua yang ada di dalamnya. Kami berdoa bagi pimpinan fakultas. Kami berdoa bagi semua pegawai. Kami berdoa bagi mahasiswa-mahasiswi yang Tuhan tempatkan di tempat ini. Semua kami yang ada dan mengabdi bagi Engkau di dalam lembaga ini, berkati kami ya Tuhan. Tolong kami agar kami senantiasa memaksimalkan kemampuan diri kami, memberi yang terbaik dari diri kami sebagai wujud tanggung jawab kami atas talenta pemberian Tuhan. Jika Tuhan dapati bahwa kami melayani Engkau dengan tidak sungguh-sungguh, kami memiliki motivasi yang keliru. Tegur kami Tuhan, dan bawa kami untuk senantiasa ada pada jalan-Mu, hidup dalam kehendak-Mu. Kami datang dan berdoa bagi mahasiswa-mahasiswi kami yang akan melaksanakan KBPM. Mereka akan diutus di tengah-tengah gereja dan masyarakat. Mereka akan mengabdikan diri mereka, mengabdikan ilmu pengetahuan mereka, dan berdampak bagi banyak orang. Tolong mereka Tuhan, agar mereka tidak perlu khawatir apalagi takut dalam diri tiap-tiap mereka. Tuhan beri kemampuan yang sungguh, agar mereka melayani dengan cinta dan kasih. Mereka memuliakan Tuhan lewat kerja mereka. Mereka membanggakan lembaga Universitas Kristen Arta Wacana ini. Tentu mereka akan berhadapan dengan banyak tantangan, hambatan, dan rintangan. Tapi bersama dengan Tuhan, bukankah tidak ada yang mustahil? Semuanya dapat kami lalui. Kami percaya itu. Kami beriman hanya pada Tuhan yang telah memanggil dan mengutus kami semua di tempat ini. Kami datang dan berdoa, mensyukuri akan berbagai perbuatan besar yang Tuhan taruh dalam lembaga ini. Terima kasih Tuhan, karena keberadaan kami merupakan bukti cinta dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus menyertai langkah-langkah kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan menyertai dan menolong kami dalam melaksanakan berbagai program kerja yang ada di rektorat, di yayasan maupun di fakultas, di dalam fakultas-fakultas dalam lembaga ini. Kami percaya Tuhan berkarya, Tuhan menyertai, Tuhan menopang, dan Tuhan menolong kami. Minggu yang baru ini, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Pakai kami secara baik Tuhan. Beri kami kemampuan untuk memaksimalkan segala yang kami miliki, sehingga Tuhan
dapat menyebut kami sebagai hamba-hamba yang setia. Kami dapat membuat Tuhan berbahagia lewat apa yang kami lakukan secara sungguh dan benar. Terima kasih Tuhan. Inilah ibadah kami. Terimalah ibadah kami. Terimalah pemberian diri kami. Biarlah Tuhan benar-benar dimuliakan lewat Universitas Kristen Arta Wacana. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang setia, kami datang, kami berdoa. Amin. Saya menjemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan, lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. semesta, ku melihat yang resah, orang miskin dan lesu, aku jenguk. Aku ingin memberi perjamuan surgawi, siapa mewartakannya, siapakah? Ini aku, utus aku, ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umatmu. Saudara-saudariku, persiapkanlah dirimu dan pergilah untuk melakukan tugas pengabdian dengan sukacita, sambil mengingat pesan firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Kini, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya.
Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Dialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk melawan orang terbelenggu. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Hadirin silakan duduk kembali. Baik hadirin yang terhormat, kita telah menyaksikan, mengikuti bersama ibadah pelepasan peserta KBPM. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Arli yang memimpin kita dalam ibadah pelepasan pada saat ini. Hadirin yang terhormat, selanjutnya sambutan rektor sekaligus melepas peserta KBPM dengan resmi dan dihadiri dengan pengalungan tanda peserta kepada perwakilan peserta KBPM. Disilakan. Shalom. Shalom yang di luar itu. Selamat pagi dan sehat selalu pagi ini. Untuk yang panitia saya ingatkan supaya jangan salah. Kita mengutus mereka, bukan melepas mereka. Kita bahasa kita dia ada teorinya, jangan mengutus mereka. Jadi ke depan itu kalau model ini namanya kita utus mereka. Bapak Ibu, pimpinan yayasan yang berkesempatan hadir, teman-teman pimpinan rektorat, teman-teman pimpinan fakultas yang berkesempatan hadir, dan Bapak Ibu dosen yang dengan penuh sukacita mengikuti ibadah pagi ini, dan juga yang saya hormati, kasih dan banggakan semua peserta KBPM maupun mahasiswa yang berkesempatan ada di kampus dan mengikuti kebaktian pagi ini. Pagi ini kita ada ibadah dalam nuansa lain karena ada pergumulan kedua besar Kristen atau wacana. Terima kasih untuk panitia karena saya lihat tadi di tengah buat dosa. Jika keangkuhan tiba juga cepat.
tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Kegiatan kita ini dulu namanya KKN, kuliah kerja nyata. Lalu dalam perjalanan ternyata orang lebih banyak pergi mengkuliahkan orang di sana. Karena itu lalu berpikir bagaimana coba di sejarah gunakan untuk kita pergi dan belajar. Yang kita pergi kunjungi mereka bukan bodoh amat, tapi ada juga yang mereka harus kita belajar dari mereka. Tema besar yang diangkat kali ini adalah peningkatan kapasitas pemanfaatan sumber daya lokal dalam menghadapi tantangan resesi global. Adik-adik semua, kalau nanti waktu pergi, yang sampai kata ini mematikan Anda. Apa itu resesi? Apa itu global? Mohon itu diperhatikan baik-baik, karena itu akan menjadi kata kunci untuk Anda masuk di lalu di era digital. Digital itu apa? Makanan kali global barat. Melalui kegiatan belajar pendampingan masyarakat, tematik ada tema. Kemarin 2 hari, hari Rabu dan hari Jumat, hari Sabtu, saya latih 6 kelompok untuk bikin ikan asap. Makanya supaya PD itu jangan ada omong dan bikin sesuatu yang real. Ya, saya pergi beli ke mereka ubi rebus, kalau makan coba. Kalau bikin sambal dari ikan begini, cocoknya makan pakai apa? Supaya sebentar dia menjadi produk untuk mendukung wisata kuliner. Kebetulan ada yang nanti di Pantai Warna, Bapak Ibu dosen, mohon nanti setiap sore jalan-jalan di Pantai Warna untuk menikmati bagian yang ada di mahasiswa. Itu akan buat di sana, ya, supaya juga ada bagian yang kita buat. Jadi tadi pendeta khotbah kepada kita tentang talenta. Itu artinya kita pergi soal talenta, bukan pergi baru kita tanya-tanya di sana. Kita sudah bawa sesuatu. Karena itu nanti bagian yang dikerjakan itu ada 3 tingkatan. Masing-masing mahasiswa itu nanti bawa dia punya keahlian. Mahasiswa yang aktif pasti keahlian dalam bidang pendidikan. Mengecek jemaat atau kelompok yang atau rumah tangga yang bermasalah dengan pendidikan. Coba ada di situ. Cukup urus 1 rumah tangga, tidak usah 2. Kalau sampai Anda bisa tuntas di situ mendampingi mereka untuk menemukan permasalahan mereka terkait dengan anak putus sekolah atau tidak prestasi sekolah, saya kira itu jauh lebih baik ketimbang Anda tidak melakukan sesuatu. Kita hari ini akan mengutus 597 orang mahasiswa dan DPR ada 23 orang. Ya. DPR bukan penggembira, jadi pergi ke turun astratis. Kalau ada mungkin tidak turun dari bis juga, dia pulang. Tapi dia harus ada di sana karena dia mendampingi. Karena itu panitia mohon DPR difasilitasi. Adik-adik mahasiswa, kalau DPR langsung pulang, tolong di akhir kampus kami tahu, supaya kami tahu. Karena DPR harus bersama mahasiswa untuk mengerjakan hal yang nanti kemudian dikerjakan lalu dievaluasi. Hari Sabtu kemarin kami diingatkan oleh Profesor Willy Tusuta tentang 4T, 3D. Jadi ketika kita turun lapangan, mesti punya referensi yang cukup. Mesti kita lakukan telaah terhadap apa yang kita mau kerjakan. Telaah itu artinya kita mesti cek menurut cerita orang, menurut Bapak Desa, menurut dos DPR, menurut sekretaris desa dan seterusnya. Mesti telaah baik-baik apa yang mesti di situ. Lalu harus diteliti. Berarti mesti ada sesuatu yang dikumpul informasi. Lalu yang ketiga itu adalah terkait dengan menata. Ketika menata itulah muncul bagian yang sebenarnya skala prioritas. Program apa yang kita pilih di situ. Lalu yang terakhir itu tutur. Itu artinya rumusan kita sudah ada dan bagaimana kita mau munculkan di situ. Sepakat kalau bisa pada saat mau tuturkan itu disepakati tulis tempel di sini. Kegiatannya apa? Kegiatan individu bidang pendidikan apa?
hukum apa, ekonomi apa, pertanian apa, perikanan apa. Kegiatan hasil diskusi, kolaborasi bersama apa. Kegiatan yang di desa atau di gereja itu apa. Supaya itu jelas dikerjakan. Karena itu kami akan pantau 3 hari pertama, kami akan dapat informasi dari DPR bahwa di titik ini, di jemaat ini, kita akan menyebar di 47 kelompok. Ada 24 desa, 7 kelurahan, 20 mata jemaat, ditambah 1 kelompok di Gemit, kantor Siloe. Karena itu saya juga minta untuk yang dapat di Sumba Timur, kalau bisa ada singgah di kantor Siloe sana juga, supaya ada kegiatan. Karena kita sekarang diminta oleh kedua gereja pendiri itu jangan katanya UKW ada. Kami tidak pernah lihat atau dengar dan harus pergi. Karena itu ada Sumba itu kita minta putusan, ya, putusan GKS ke UKW. Salah satu dosen teologi harus ikut. Karena ini ada kaitan dengan gereja mengutus orang yang isim, maka dia harus diutus juga untuk apa misalnya. Kaitan dengan kata kunci utusan, kira-kira adik-adik semua, kamu bawa apa ke sana? Kalau kita lepas pasti kamu bawa bantuan, dan seterusnya. Jadi kalau kami mengutus Anda bawa kabar baik. Harus bedakan. Anda diutus untuk menyampaikan kabar baik versi masing-masing. Kalau kabar baik negara yang bagi khotbah, pendampingi dan seterusnya. Tapi Anda membawa kabar baik terkait dengan masalah globalisasi yang sekarang ini. Ya. Di era globalisasi, bagaimana kita berbisnis, bagaimana kita berusaha, bagaimana kita berkolaborasi. Ancamannya adalah hati-hati dengan PDB tadi. Jangan sampai kamu baik Tuhan, pergi duduk-duduk sah, sudah tidak apa-apa. Yang lebih jahat lagi kalau dari baik nama. Itu status-status. Sampai kota di rumah itu malam-malam itu langsung tidak baik, hati-hati baik nama. Jadi kita jangan jadi pelaku, kasih tahu orang. Yang lebih jelek itu tahu sepotong tapi orang banyak, itu namanya baik. Ya, kami kemarin diingatkan oleh Prof. Wisnu Suta dalam satu kegiatan empati menjadi perhatian dan ancaman kemunduran karena 3B. Kita merasa puas duduk sah. Mahasiswanya pergi KBPF, saya berapa kali mendampingi dia duduk saja, tidak buat apa-apa. Saya kalau evaluasi mahasiswa pergi jam 5 pagi itu sudah lokasi, jam 4 saya dari rumah atau dari sore, misalnya kalau sore, supaya saya tahu itu orang pertama itu dorong begini pagi. Dan saya pergi tidak kasih tahu, termasuk DPR karena saya itu kami steering komite itu punya kelas nilai lain dengan DPR. Jadi evaluasi berjenjang. Bapak Ibu semua untuk yang DPR mohon kita bekerja dengan baik. Kami kemarin minta untuk panitia mohon memfasilitasi juga DPR dengan program untuk PKM. Jadi pergi di sana bisa buat sesuatu. Jadi bukan program PKM, proyek PKM, tapi dosen juga pergi dia sudah tahu apa yang harus buat. Karena itu nanti bersama mahasiswa mengerjakannya bersama masyarakat. Ya. Jadi mahasiswa dan DPR itu bukan buruh bangunan, jadi jangan pikul skop, semen, campur-campur pasar misalnya dan terjadi orang. Ingat, kalau sampai dengan masyarakat tidak terlibat, maka Anda adalah buruhnya. Anda kita putus calon manajer. Jadi Anda pergi untuk menggerakkan orang di sana, bukan jadi buruh. Karena itu mohon perhatian teman-teman DPR. Itu harus menjadi perhatian kita untuk kegiatannya. Karena itu jangan silakan dengan baik. Kami itu mohon empati. Kita pergi karena kita punya referensi cukup. Menggunakan 1 hari. Saya pernah dampingi mahasiswa waktu pulang studi S3. Kami 3 hari itu jalan apa sudah keluar. Kalau masyarakat kami datang, kami mau bikin ini ada kelompok mana dia disebut kita ikuti apa informasi apa yang kita dapatkan. Setelah itu 3 hari tidak selesai kita duduk. Kita lihat sama-sama lalu kita tawarkan kepada aparat desa yang kami temukan ini menurut Bapak mana yang kita prioritaskan. Itu tadi disebut dengan tata. Kemudian nanti di tutur itu nanti kita menyampaikan, komunikasikan. Nah, salah satunya adalah tempel. Kalau bisa
Kalau di gereja, adik-adik semua dan teman-teman dosen, kalau bisa ditempel di situ bahwa mahasiswa KBPM mulai tanggal 23 misalkan di lokasi 23 Juli sampai dengan 23 Agustus akan mengerjakan A, B, C, D. Jelas begitu. Kami utus dan kita berdoa untuk Tuhan menyertai kita semua. Kalau begitu, apakah kita putus orang bermasalah? Saya yakin bahwa semua sudah ujian akhir semester ya. Karena kalender akademik kita di bulan 1 berakhir ujian semester akhir semester tanggal kemarin minggu lalu bersama. Kita sudah selesai ujian akhir semester. Kalau masih ada dosen yang belum ujian semester akhir semester, berarti dosen bikin masalah. Ya. Nah itu hati-hati sudah. Tiga D itu akan kita akan ngomong di situ. Dia di bagian mana? Baik dua, baik nol, baik. Salah satu staf ahli gubernur, staf ahli khusus gubernur itu yang sampaikan kepada kita bahwa keterlambatan atau kemunduran pendidikan di NTT karena faktor 3D. Kan itu jangan sampai kita tinggal koreksi diri. Tadi bagian suka omong kosong, berarti kita tidak baik ini. Kalau kita menakut itu orang, berarti kita di bagian baik kamu. Kalau kita hanya tahu, tapi diam-diam kita di baik Tuhan. Tahu sampai kita apa. Karena itu baiklah kita sekarang hari ini mengutus. Kami mengutus Anda yang tidak bermasalah. Tolong selesaikan. Yang berangkat pertama adalah Pak. Besok. Berarti hari ini harus selesai. Urusan kuliah, nilai dan segala macam. Tidak ada bilang Pak, begitu sampai minta izin Pak, kami dosen ada ujian. Tidak boleh kasih ujian. Menyelesaikan ini harus ada di desa. Selesai. Mohon itu perhatian dari masing-masing ketua program studi, pimpinan fakultas untuk jangan kita mengakali ibadah kita pagi hari ini. Karena kita sudah mengutus mereka. Kita akan terima kembali mereka pada waktunya. Dan mereka akan pulang membawa tadi pendeta sudah berubah. Berbahagialah hamba yang telah menjalani atau melayani dengan baik oleh kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, kita juga menjalani proses untuk kegiatan penerimaan mahasiswa baru, ada juga yang closing untuk praktikum, mau dituliskan dengan baik supaya semua bisa berjalan dengan baik. Bagi Bapak Ibu dosen, saya sekali lagi ingatkan untuk DPR harus rumusan kegiatan jelas baru pulang. Kalau misalkan pergi langsung pulang, namanya dosen tidak ikhlas. Dia culas, hanya disorong semua menjadi apa terserah. Kita utus mereka yang pergi dengan ikhlas, ya, mengerjakan tugas itu. Tuhan memberkati kita semua. Salam dan selamat pagi. Dilanjutkan dengan penyematan tanda peserta kepada 2 orang perwakilan dari peserta KBPM untuk diutus mulai dari besok sampai tanggal 23 nanti untuk ada di lokasi bersama dengan masyarakat. Bagi seluruh peserta KBPM, silakan menggunakan tanda pengenal yang ada yang telah dibagikan yang telah diambil masing-masing di APM untuk Anda secara resmi telah diutus ke tempat Anda akan mengabdi bersama dengan masyarakat. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, hadirin yang terhormat, dengan demikian maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara kita pada pagi hari ini dalam rangka pemutusan mahasiswa KBPM periode semester genap tahun akademik 2022
2023. Terima kasih untuk kita sekalian. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Untuk peserta KBPM dan para BPL jangan dulu pulang karena setelah ini kita akan mendengarkan arahan dari Ketua Panitia Profesor Godwin. Untuk itu kepada DPL yang berada di luar, kami mohon dengan hormat untuk mengambil tempat di dalam, dan juga para peserta KBPM jangan dulu beranjak dari tempatnya. Kita akan ada dalam arahan, mendengarkan arahan dari Ketua Panitia. Terima kasih. Ya, sekali lagi kami mohon kesediaan para DPR yang berada di luar untuk dapat mengambil tempat di dalam untuk kita mendengarkan arahan dari Ketua Panitia. Terima kasih. Baik, teman-teman dosen penampil lapangan yang ada di luar, saya mohon perhatian juga dengan para mahasiswa yang telah diutus untuk turun ke lokasi KBPM. Pertama saya menyampaikan bahwa hari ini secara resmi 47 kelompok diutus ke lokasi KBPM. Yang kedua, bahwa lokasi KBPM kita ini tersebar dari dalam kampus, kemudian Kota Kupang, ya, daerah sekitar Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Semau, Sabu, dan Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya. Itu sebabnya saya minta perhatian teman-teman DPR dan juga mahasiswa yang ada di kampus dan di seputaran Kota Kupang, ya. Ingat, yang ada di kampus dan di seputaran Kota Kupang tidak ada lagi pengantaran mahasiswa. Jangan sampai suruh saya mau antar ke mana atau mau antar ke dalam kampus. Atau kita sewa mobil untuk antar orang di Lura Wesapa. Itu memang sudah keterlaluan. Ini orang kalau memang dia punya tuntutan, punya luar biasa lagi, suruh saya untuk antar dia di gereja Betel Wesapa. Jadi semua, ya, yang ada di kampus dan di Kota Kupang serta di Kabupaten Kupang dalam radius beberapa kilo, ya, Air Mata, ya, di desa Air Mata ditaruh sini, ya, apa, Mata Air, desa Mata Air, ya. Ya, ternyata semua pasti sadar juga, pasti ingat saya toh, ya. Mata Air, ya, dan juga desa yang dekat-dekat ini, ya, sadar diri sudah, ya. Jadi begitu berkoordinasi, jadi koordinasi antara DPL dengan mahasiswa, ya, KBPM. Sepakati apakah hari ini atau besok, ya, ketemunya di depan kantor lurah ke di depan pelataran gereja ke atau apa, itu tinggal koordinasi dan kemudian sampaikan ke pendetanya atau ke Pak Lurahnya. Lurah kayaknya sudah ada surat-surat itu dari itu, sudah ya? Lurah sudah kan tanggal 20, Pak Sekretaris sudah ada pemberitahuan tanggal 20 toh untuk yang lurah di KTKT, ya. Jadi pergi pakai itu jaket kuning, ya. Jangan seperti ada tukang parkir satu di sampai. Dia ada baju parkiran betul itu, dia petugas parkir. Tapi saya tidak pernah lihat dia pakai itu baju petugas parkir.
Selalu saja dia taruh, pikul saja di baju paku dan pakai baju bosi gitu. Nah, pakai itu jaket alma mater ya, ini kan jaket kebanggaan ya. Jadi jangan sampai yang kamu banggakan tidak kamu pakai. Kamu lihat teman-teman dari Bundana itu, saya lihat ya, mereka jaket kuning. Saya kira tahu sejarahnya bagaimana tiba-tiba mereka berubah dari hijau ke kuning. Mungkin daunnya sudah mulai kering, ya, menuju kekeringan. Ya, karena dulu di zaman saya di UKW, ya, masih cari mahasiswa UKW, itu kan jaket kuning itu punya UKW. Lalu jaket hijau itu kawan di tempat lain, ya. Lalu tiba-tiba saya lihat yang ya seperti mungkin saya ilmu pertanian, daunnya dari hijau berubah-ubah kuning. Nah, dan kita lihat bahwa yang paling kuning buat saya bingung juga, kuning banyak. Nah, mari kita kuning, kita punya kekasan kuning kita dengan logo. Pasti ada yang tema kita itu sebetulnya tema yang paling indah, ya. Itu kita apa namanya untuk peningkatan sumber daya lokal. Ingat, sumber daya orang ekonomi masih tahu persis, ya. Ketika omong sumber daya lokal, maka sumber daya itu ada dua jenis, sumber daya alam, sumber daya manusia, kan begitu kan? Ya. Nah, silahkan, kamu sudah dilatih kemarin untuk memahami dan bisa mentransformasi itu sumber daya lokal, ya, sumber daya alam lokal, dan kemudian mengedukasi sumber daya alam yang manusianya untuk bisa mengubah yang kekayaan alam dia menjadi produk-produk yang bernilai tinggi. Itu tugas kamu toh, ya. Lalu dari kalau mampu untuk meningkatkan sumber daya alam lokal itu, maka berarti kamu sudah turut serta, ya, turut serta di dalam apa? Menghadapi, ikut serta di dalam menangani resesi global. Nah, hati-hati nih, kadang-kadang kita pakai kata istilahnya bagus, tapi orangnya tidak mengerti. Resesi itu apa? Resesi itu kemerosotan. Ada kemerosotan di sana, kemerosotan global. Resesi itu adalah ya suatu keadaan ketika saya mencatat di sini supaya Anda tahu, ketika produk domestik bruto itu menurun. Produk domestik bruto ini saya omong kepada mahasiswa ya, yang mau sarjana. Jadi, jadi ketika produk domestik bruto turun, lalu kalau begitu belum paham juga, ya produk domestik bruto itu apa? Jadi ini harus dipahami. Berarti ketika ya nilai pasar seluruh barang dan jasa ya yang diproduksi oleh suatu negara pada waktu tertentu mengalami penurunan, itu namanya produk domestik bruto. Mudah-mudahan ingat saya punya kata-kata supaya ini kalau ini akan menjadi penyemangat untuk kalian. Ya, ya itu ya nilai pasar, ya nilai pasar daripada barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada waktu tertentu mengalami penurunan. Itu namanya produk domestik bruto. Kalau begitu, kalian diutus untuk apa? Kalian diutus untuk menghadapi kemerosotan nilai pasar dan barang yang diproduksi oleh masing-masing lokasi pada waktu tertentu. Dengan caranya bagaimana? Caranya meningkatkan kapasitas sumber daya lokal, dalam tanda petik kapasitas manusianya dan kapasitas sumber daya alam. Itu inti, itu saja intinya.
tidak perlu untuk kau hafal yang teori banyak-banyak. Itu saja intinya kalau begitu. Tujuan saya ke sana apa? Nah, kalau begitu saya mau tingkatkan kapasitas lokal. Oke, berarti tujuan saya untuk mengajak mengajak ya, orang bilang meng-engage ya, meng-encourage, dorong ya, ajak orang, rangkul dia, bukan saya suruh untuk pergi peluk ya. Jangan sampai bapak yang suruh kita rangkul, jadi begitu ada orang peluk, bapak yang suruh ya. Bukan itu, ajak dia untuk kita sama-sama duduk, kita diskusi ya. Ini ada satu kelemahan juga ya. Sebelum saya kasih tahu kunci kelemahan kenapa KBPM atau KKN dulu tidak berhasil ya. Mahasiswa ada 15 orang misalnya. Oke. Lalu kemudian ada satu kelompok orang di lokasi yang kita mau edukasi. Maka 15 orang ini minta kesempatan berceramah. Lo bayangkan kalau 15 orang berceramah, satu orang berceramahnya 30 menit kali 15 sampai malam hanya hidup dengan ceramah. Bukan itu yang kita maksudkan ya. Satu orang ditunjuk, oke, kamu bicarakan ini, kasih pengantar apa yang kita mau buat ya, apa tujuan kita ya, apa yang kita lihat dari mereka yang perlu untuk kita ajak dan kita kembangkan ini apa, itu yang penting ya. Nah itu makanya baru kali ini kan saya tidak mau untuk pembekalan KKN dengan cara KBPM dengan cara ceramah banyak, kan saya tidak mau. Saya minta semua dosen yang terlibat kasih pelatihan saja. Untuk apa kita membekali? Nanti akhirnya kan kayak ibu-ibu PKK kita bekali dia mau bikin ini kue kok, kau tambah ini sekian gram, kira-kira lo punya omongan ini bisa diserap tidak? Dia tidak tahu. Tapi kalau panggil dia, oke, ambil terigu ya, terigunya begini. Nah, nanti seperti ini dia pakai telur berapa ini semua lihat di situ kan, lihat sih bikin jadi ini tahu hebat. Bukan berdiri di depan mulai pegang mic kasih tahu bahwa ini campur ini, pakai lagi istilah bahasa Inggris yang orang kampung tidak tahu. Nah, lagi mau dibuat. Nah, jadi ini tolong perhatikan ini saja yang saya mau tegaskan kepada adik-adik semua ya. Tolong perhatikan ini, tidak perlu untuk kita berteori terlalu banyak di desa, tidak perlu untuk kita bikin kegiatan terlalu banyak, ya, tidak perlu, ya. Kegiatannya cukup fokus, mau kegiatan apa, ya, bikin itu sampai jadi, ya, biar satu atau dua sampai jadi, itu lebih penting, ya. Bukan hanya pergi hambur-hambur saja kayak Alkitab bilang dia pergi ambil ini benihnya dia hambur saja, entah kena batu, kayu, kena apa taruh di sini, bukan itu maksudnya. Ya. Jadi bikin sampai jadi, ya. Kalau mau bantu untuk pendataan, ya, misalnya untuk apa ya? Untuk pendataan, untuk cari tahu mereka, untuk yang apa itu? Untuk akte kelahiran atau akte perkawinan atau apa itu, bikin sampai jadi, bantu mereka sampai jadi, begitu ya. Itu saja tiap hari kunjungi semua rumah tangga, cari tahu sudah beres atau belum. Kalau mau bantu untuk data gereja, ya, bantu sampai jadi seluruh, mungkin terakhir hanya itu saja, tapi sampai jadi ini ternyata administrasi gerejanya jadi. Itu berarti kamu kan berhasil kan, ya toh, daripada kerjanya sporadis, ya, taruh ini, terakhir tidak ada satu yang jadi, ya, tidak ada satu yang jadi. Kalau mau kasih pelatihan untuk pengembangan ikan lele, bikin sampai jadi. Jangan ikan lele baru 2 hari naik kau pergi kasih masuk 3 paus di dalam. Kamu pengembangan ikan lele sampai betul-betul jadi kan. Oh ya, begitu tahu pulang, wah jadi. Foto yang itu lele, pangku, ya. Jadilah ini, oke.
Nah, itu yang kita maksudkan di situ ya. Jadi tolong bantu yang begini-begini ya. Ajak mereka ya. Ajak mereka. Tapi saya kasih ingat yang di Sumba itu ya. Kalau kau pergi dan kau lihat kepala desanya masih merapu ya, kau jangan pergi karena gara-gara kau guru sekolah minggu ya. Kau pergi tiap hari kau siram dia di merapu dengan Matius, Markus, Lukas. Dia emosi, dia bangun, dia kebas kau. Jadi ada caranya untuk itu ya. Nah, di sini kamu diajar cara berkomunikasi ya. Cara komunikasi. Ini pakai ini kesempatan untuk berkomunikasi ya. Berkomunikasi dengan baik ya. Silakan belajar berkomunikasi. Saling mendengar ini penting. Saya tidak suka ada masalah ya. Tidak usah ini, saling mendengar. Kalau ada kelompok itu ada 4, 5 laki-laki lalu ada 2 nona yang diperebutkan ya, kamu jangan 5 bertengkar di situ. Omong baik-baik, nona kasih putusan. Saya mau yang ini karena di pembeli lebih tinggi. Saya dapat apa dari kau? Gitu. Jangan sampai kau naik ambil ini. Udah liar juga mau. Ya, jadi tidak boleh ada persoalan. Ini saya ngomong ini masalah-masalah yang selalu muncul di tempat KPPM. Ya, jaga. Kalau ada yang ada sesuatu urusan di dalam keluarganya, misalnya, ya, jangan urusan tiap hari. Ini kawan saya minta izin ya, ini 1 hari, 2 hari karena kebetulan ada ya urusan ini. Jangan sampai kau punya nenek yang sudah meninggal 7 tahun lalu bagi meninggal ulang. Wah, saya pikir nenek akan meninggal. Mana nenek 7 tahun lalu meninggal? Ya. Hanya karena mau cari jalan untuk mau meninggalkan tempat KPPM, dia kasih bagi ini mama tua meninggal ulang lagi. Dia pergi syukuran ulang lagi sana. Ya, jadi jangan pikir yang aneh-aneh lah. Pokoknya yang enak-enak saja supaya terakhir ya kalian bisa kembali karena ini tadi ditegas oleh pendeta kalian diutus ya, diutus ya untuk ini berarti pergilah bawa marwah daripada Universitas Kristen Arta Wacana. 3 daerah yang akan pakai ferry ya. Semau itu nanti ada pick up dari Semau yang datang jemput dari sini ya sampai bawa ke lokasi ya. Jadi dia pick up jemput dari Kupang naik ferry dengan pick up ya. Ya toh. Jadi kalau yang pick up pun naik ferry di sana ya, lalu turun di transisi dia terus sampai di lokasi ya. Itu ya, jadi itu lebih enak itu yang bisa mau itu. Kalau dia tidak akan susah dengan ini, ya betul toh? Ya, dia pick up yang dari Sabu, ya. Berarti waktunya diatur ya, waktu diatur oleh panitia sesuai dengan jadwal. Kalau ferry Semau tanggal besok berangkat tidak masalah. Tapi yang dari Sabu, yang Sabu itu dengan ferry juga ya, nanti diatur ini di DPL dengan ketua ini akan jalan dahulu. Saya minta Pak Dekan berikan ekonomi untuk dahulu ke Sabu untuk mempersiapkan penjemputan. Pak Bupati mau jemput yang mau pergi ke Sabu ya. Ini Pak Bupati mau jemput itu saja. Kemarin Pak Bupati sudah perintah untuk tolong siapkan sarung-sarung terbaik dan kain-kain terbaik bagi masyarakat KPPM. Tapi baru tidak dapat, kau jangan datang maki-maki saya. Jadi itu. Jadi waktunya dikoordinasikan ya, tolong koordinasikan dengan DPR dengan panitia. Lalu yang ke Sumba, nanti Sumba Timur ada dengan Sumba ada 3 orang DPR ya. Yang Sumba Timur Ibu Pendeta Yeti ya. Ini yang akan dilewat ya. Sebuah tempat yang saya pilih ini bukan tempat susah ya. Jadi jangan baru dengar Sumba saja mulai datang dan baris di situ untuk
Bapak saya minta kan, aduh Bapak terlalu jauh. Kemarin itu ada 50 orang yang pergi antri dan minta untuk pindah lokasi karena dari Sumba ini dari kami gini, adik-adik yang kalau mau pindah lokasi, ya jangan desak saya, diam saja, tulis nama di sini siapa namanya, nanti saya akan prioritaskan pada periode berikut dia di dalam kampus. Foto, jadi kalau diam-diam datang tidak usah ribut di sekretariat ya, kau tulis nama saja. Saya punya nama Agnes ya. Ini Bapak saya minta untuk terlalu jauh Bapak di Sabu sana, jadi saya meminta di kota Kupang. Baiklah, tulis baik ya. Lengkap dengan nomor HP supaya kita tahu ya. Nanti kemudian saya akan suruh untuk kasih keluar nama itu ya. Kau boleh ada pilihan, ambil kembali itu uang pendaftaran ya, dan daftar berikut toh. Periode berikut kau pasti di dalam kampus. Saya jamin itu di dalam kampus atau di dalam ya. Karena jangan suruh saya untuk bikin yang aneh-aneh lagi begitu ya. Jadi tolong perhatikan itu. Yang Sumba, Mama Pendeti itu dilewat. Kemudian nanti ada Pak David itu di Sumba Tengah ya. Semua di pinggir jalan. Kalau orang yang dari Sumba siapa coba yang angkat tangan? Itu yang di Sumba itu kan tempat orang persinggahan yang dari kalau Sumba Timur ke Sumba Barat singgah di apa itu? Langgaliru ya. Sumba itu di Langgaliru. Ya, bukan saya kasih kamu ke Langgarkali, ada di Langgaliru. Ya. Di Langgaliru itu kau bisa terserah ya. Tiap detik ada ini kau bikin situ tempatnya bagus ya. Kemudian di Sumba Barat Daya di Pala, siapa itu yang Pak Jofret yang di Sumba Barat Daya itu juga tidak jauh ya, tidak jauh. Jadi lokasinya juga tidak susah ya, karena di situ rumah saya di situ di Sumba Barat Daya yang lokasi itu. Jadi belum apa juga ya, kamu ke sana ya. Jadi orang timur yang punya rumah di Sumba Barat Daya di hutan itu saya begitu. Dan itu takut gitu ya. Kalau ada macam-macam kita tenang dari sana kan. Ya, saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Jadi sekali lagi yang di dalam kota nanti ini semua dengan DPR-nya silahkan. Apakah besok pagi-pagi atau apa silahkan koordinasi ya. Tidak ada keberangkatan dari yang di kampus lebih lagi ya. Jangan tuntut, wah kami harus berberangkatan kan kita traktor, kamu traktor, kita punya ada lagi ada di sini ya, di sini. Yang di apa mata air ya, mata air, pokoknya itulah ya, yang ada di situ juga ini. Tapi kalau yang sedikit agak jauh ya, itu nanti Desa Noel Baki, Demi apa Siloam Tanah Merah. Kita pakai bis kampus ini, ya, bis kampus antar ke Noel Baki dan ke Tanah Merah koordinasi, ya. Lalu Desa Naop dan ke Ilim Wekopet, ya, ini Keva ya, Keva, dan itu nanti bis diatur bisnya, ya, pemberangkatan diatur oleh panitia, koordinasi segera kapan mau berangkat. Lalu Desa Mio dan Gemit PTL Toinunu itu dengan bis diatur. Desa Hane dan Bendutu ya juga diatur dengan bis, itu juga di pinggir jalan ya. Bendutu kalau makan kelapa muda di situ, baik ya. Jadi Desa Nunsai dan Gemit Fatu Sukif ya itu diatur nanti bis kampus ya. Itu yang jadi kalau kami yang sudah itu satu lagi ya, yang belum berpikir tiap hari koordinasi sudah ya, itu harus di situ ya, dan lokasinya di situ ya, saya kasih untuk berkreasi di situ. Lalu Desa Barmata Timur dan Desa Walet Salah ya nanti pakai pick up diatur di sini ya, silakan dia pick up tanpa naik ferry ya. Nanti Desa Mata Air ya
dan desa Werkuan itu pakai bis kampus ya. Di bis kampus kata ya, untuk itu. Jadi tadi sedikit tahu pikir-pikir modal. Jadi penghargaan dengan kuning naik, bis kuning naik. Ya, saya kira itu beberapa penyampaian saya supaya semua tahu ya dan tidak bertanya-tanya lagi. Siapa yang bertelinga, baiklah dia mendengar. Ya. Yang tidak bertelinga, lanjutkan ikut punya mau. Ya. Ini semua sudah saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Baik, terima kasih kepada Ketua Panitia dan besok untuk pemberangkatan jam 8 itu bukan berarti jam 8 baru kumpul, tapi jam 8 itu sudah berangkat ke lokasi. Jadi mohon perhatian dari kita sekalian. Dan untuk DPR yang bertemu dengan peserta KBPM di lokasi masing-masing, silakan setelah ini dapat mengkoordinasikan untuk saling ketemu. Mungkin sudah untuk WA group, bisa saling komunikasi lewat WA ataupun juga ketemu langsung saat ini untuk membicarakan segala sesuatu berkaitan dengan pemberangkatan. Terima kasih, demikian informasi dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.